Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Analysis of Volumetric Satellite Measurement Surface Runner Cooling Due to Aerosol Cloud Interaction yang dipublikasikan pada tahun 2019 di Jurnal Natural Communication. Secara umum, paper ini membahas bagaimana aerosol dapat mempengaruhi pembentukan awan dan bagaimana proses tersebut berdampak terhadap pendinginan iklim global. Sebelumnya, nama saya Alvanis Mustafa dengan tim 12329 dari program studi Sains Atmosfer dan Penelitian ITERA. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai paper ini. Masalah utama yang diangkat adalah masih besar ketidakpastian dalam estimasi interaksi aerosol dan awan. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis mengembangkan pendekatan baru menggunakan data satelit volumetri untuk memperoleh proxy CCN yang dianggap lebih representatif. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa efek pendinginan aerosol kemungkinan lebih kuat dibandingkan yang selama ini diperkirakan berdasarkan observasi sebelumnya. Supaya lebih mudah memahami hasil penelitian ini, kita perlu tahu memahami konsep dasar terlebih dahulu. Aerosol dapat berfungsi sebagai cloud condensation nuclei atau CCN, yaitu inti tempat terbentuknya droplet awan. Ketika jumlah CCN meningkat, jumlah droplet awan juga akan meningkat. Droplet yang lebih banyak membuat awan menjadi lebih cerah dan lebih reflektif. Akibatnya, lebih banyak radiasi materi yang dipantulkan kembali ke angkasa, sehingga menghasilkan efek pendinginan terhadap iklim. Lalu, mengapa penelitian ini penting? Menurut IPCC, interaksi aerosol dan awan merupakan salah satu komponen forcing iklim yang memiliki ketidakpastian paling besar. Ketidakpastian ini berpengaruh langsung terhadap estimasi perubahan iklim global dan sensitivitas iklim terhadap gas rumah kaca. Karena itu, penulis ingin mengetahui apakah selama ini efek pendinginan aerosol sebenarnya lebih besar daripada yang diperkirakan. Nah, disinilah letak celah penelitiannya yang diperbaiki. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan AOD dan AI sebagai indikator aerosol. Nah, masalahnya, kedua parameter tersebut tidak secara langsung menggambarkan jumlah CCN yang benar-benar berperan dalam pembentukan awan. Akibatnya, hubungan antara aerosol dan awan yang diperoleh dari data observasi satelit bisa terlihat lebih lemah dari kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan proxy CCN yang lebih representatif menggunakan data satelit volumetri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan aerosol dengan jumlah droplet awan, menghitung susceptibility aerosol awan, serta mengestimasi nilai radiative forcing akibat dari interaksi aerosol dan awan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan beberapa sumber data utama. Folder 3 digunakan untuk memperoleh karakteristik aerosol seperti jumlah, ukuran, dan bentuk aerosol. Kemudian MODIS digunakan untuk mendapatkan parameter awan, sedangkan SIRIS digunakan untuk memperoleh informasi radiasi dan albedo awan. Selain data satelit, penelitian ini juga memanfaatkan model iklim global untuk menghitung perubahan iklim radiative forcing. Wilayah kajiannya mencakup lautan global antara 60 derajat lintang selatan hingga 60 derajat lintang utara. Kalau disederhanakan, alur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, penulis mengambil data aerosol dari satelit folder 3. Nah, data tersebut kemudian digunakan untuk membangun proxy CCN yang baru disebut NCCN. Kemudian NCCN dibandingkan dengan jumlah droplet awan yang diperoleh dari MODIS untuk menghitung susceptibility aerosol awan. Terakhir, hasil tersebut digunakan untuk mengestimasi nilai radiative forcing akibat interaksi aerosol dan awan atau RFAIC. Menurut saya, kontribusi terbesar dari paper ini adalah pengembangan proxy baru yang disebut NCCN. Jika sebelumnya banyak penelitian yang menggunakan AOD atau AI, penelitian ini mencoba menggunakan parameter yang lebih dekat dengan karakteristik CCN. NCCN tidak hanya memperhitungkan jumlah aerosol tetapi juga ukuran dan bentuk aerosol. Karena itu, proxy ini diharapkan mampu menggambarkan interaksi aerosol dan awan dengan lebih akurat. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Pada figur 1, penulis menganalisis pengaruh ukuran dan bentuk aerosol terhadap sustainability aerosol awan. Hasilnya menunjukkan bahwa aerosol yang lebih berbentuk sferis cenderung lebih efektif menjadi CCN. Selain itu, ditemukan juga bahwa aerosol dengan radiatif sekitar 0,15 mikrometer memberikan hasil yang paling optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua aerosol memiliki kemampuan yang sama dalam membentuk droplet awan. Berikutnya, pada figur 2 ditampilkan perbandingan antara AOD dan NCCN. Hasilnya cukup menarik, karena wilayah dengan nilai AOD tinggi belum tentu memiliki jumlah CCN yang tinggi. Bagi contoh, tebu mineral dapat menghasilkan nilai AOD yang besar, tetapi selalu efektif dalam membentuk awan. Karena itu, NCCN dinilai lebih baik dalam merepresentasikan aerosol yang benar-benar berperan dalam proses pembentukan awan. Pada figur 3, penulis membandingkan hubungan antara aerosol dan jumlah droplet awan. Hubungan yang paling kuat diperoleh ketika menggunakan NCCN. Sementara itu, hubungan menggunakan AOD dan AI ini terlihat lebih lemah. Hal ini menunjukkan kalau proxy baru yang dikembangkan mampu menggambarkan proses pembentukan droplet awan yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan dari sebelum-sebelumnya. Nah, figur 4 ini menjadi salah satu hasil penting dalam paper ini. Pada gambar ini ditunjukkan nilai sustainability global yang dihitung menggunakan beberapa proxy aerosol. Ketika menggunakan NCCN, nilai sustainability yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan AOD maupun AI. Artinya, hubungan antara aerosol dan pembentukan droplet awan kemungkinan lebih kuat daripada yang selama ini diamati menggunakan pendekatan konvensional. Menurut saya sendiri, hasil ini memperkuat argumen utama penulis bahwa pemilihan proxy aerosol sangat mempengaruhi hasil estimasi interaksi aerosol dan awan. Jika figur 1 dan 4 dirangkum, maka diperoleh alur proses yang cukup jelas. Aerosol dengan ukuran dan bentuk yang sesuai akan lebih efektif menjadi CCN.
Terus peningkatan jumlah CCN akan meningkatkan jumlah droplet awan. Kemudian jumlah droplet awan yang lebih banyak akan meningkatkan albedo awan dan menghasilkan efek pendinginan yang lebih kuat. Inilah konsep utama yang ingin dibuktikan oleh penelitian ini. Selanjutnya pada figur 5 ditampilkan distribusi spasial RF Faci secara global. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat nih kalau efek pendinginan aerosol tidak tersebar merata di seluruh dunia. Pendinginan yang lebih kuat ditemukan malah di beberapa wilayah lautan, terutama di Samudra Pasifik Utara. Hal ini juga menunjukkan kalau aerosol ini tuh memang tergantung atau bergantung pada kondisi regional masing-masing di wilayah. Jadi memang beda-beda. Terus, nah ini tuh ada figur 6 nih. Gambar yang ke-6 ini menjadi hasil yang paling penting dari seluruh penelitian ini. Penulis memperoleh nilai RFAC sebesar minus 1,14 watt per meter persegi. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan estimasi IPCC AR5 yang berada di sekitar minus 0,45 watt per meter persegi. Oke, artinya ini kita ini bisa lihat nih efek pendinginan aerosol kemungkinan jauh lebih kuat dibandingkan yang selama ini diperkirakan. Menurut saya, temuan itu sangat penting karena menunjukkan bahwa peran aerosol dalam sistem iklim global mungkin selama ini masih belum sepenuhnya terwakili dalam observasi sebelumnya. Lalu, apa makna dari hasil tersebut? Jika aerosol memberikan efek pendinginan yang lebih besar, maka sebagian pemanasan akibat gas rumah kaca mungkin selama ini tertutupi oleh keberadaan aerosol di atmosfer. Hal ini menunjukkan bahwa aerosol memiliki peran yang sangat penting mengendalikan keseimbangan energi bumi. Karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai aerosol sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi prediksi iklim di masa depan. Masuk ke kelebihan dan keterbatasan, penelitian ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, adanya penggunaan satelit polometri yang mampu memberikan informasi aerosol lebih rinci dibandingkan dengan pengamatan konvensional. Kedua, proksi yang digunakan lebih dekat dengan karakteristik CCN yang sebenarnya. Dan yang ketiga ini, cakupan penelitian ini juga bersifat global, tapi ya namanya penelitian juga pasti ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Di sini tuh juga ada beberapa kekurangan yang bisa terlihat gitu, ada keterbatasannya. Kayak misalnya analisis yang dilakukan hanya pada wilayah laut dan aerosol yang di atau berada misalnya di bawah awan, kayak misalnya itu aerosol yang berada di bawah awan itu masih sulit diamati secara langsung. Dari sisi ilmu atmosfer, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara aerosol dan mikrofisika awan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki parameterisasi aerosol dalam model iklim. Dengan model yang lebih baik, ketidakpastian dalam estimasi forcing aerosol di masa depan diharapkan dapat dikurangi. Menurut saya, penelitian itu masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, misalnya dengan mengkaji aerosol akibat kebakaran hutan di lahan Indonesia menggunakan pendekatan yang sama. Selain itu, penelitian juga dapat memanfaatkan model WRF-CHEM yang atau menggunakan data satelit generasi baru seperti PACE yang memiliki kemampuan observasi observasi aerosol yang lebih baik gitu. Terus penelitian ini juga cukup relevan untuk Indonesia, kayak Indonesia kan memiliki sumber aerosol dari kebakaran hutan, aktivitas gunung api, bisa juga dari aerosol laut. Karakteristik aerosol juga dapat mempengaruhi pembentukan awan dan distribusi curah hujan kan. Nah, karena itu konsep ini juga bisa digunakan dan juga berpotensi diterapin di Indonesia gitu. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian itu berhasil mengembangkan proxy CCN baru, yaitu NCCN yang dibangun dari informasi jumlah ukuran dan juga dari bentuk aerosol. Pengguna proxy tersebut menghasilkan hubungan aerosol awan yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang menggunakan AOD maupun AI. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan estimasi RFAC sebesar minus 1,14 watt per meter persegi yang merupakan yang bisa ini kayak menunjukkan nih kalau efek pendinginan aerosol itu kemungkinan lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Menurut saya pribadi, kontribusi utama paper ini bukan hanya pada nilai RFAC yang diperoleh, tetapi pada pendekatan baru yang mampu mengurangi ketidakpastian dalam studi interaksi dari aerosol dan awan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review paper ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika ada kekurangan dalam menjelaskan dan pemaparan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.